Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada pagi hari ini yang berjudul sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Hamidah dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini saya menyatakan sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini dengan pijakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan kepulauan, negara yang berada di posisi strategis, berada di antara garis khatulistiwa diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Dan negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki potensi maritim yang sangat luar biasa melalui sektor perikanan dan kelautan. Sebagai negara kepulauan yang utuh, sesuai dengan ketetapan hukum kelautan PBB, dengan luas yang begitu besar, terdiri dari luas perairan Nusantara 3,1 juta kilometer persegi dan belum termasuk luas kawasan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang bisa melakukan pemulihan terhadap perekonomian Indonesia sendiri melalui ekonomi biru pasca masa pandemi 2019 dan 2022 selain pandemi COVID-19 tahun lalu. Dan ini merupakan salah satu penyampaian dari KKP yang melakukan penyampaian bahwa total potensi keekonomian di Indonesia di bidang kelautan mencapai sebesar 1,33 triliun US dollar atau hampir setara dengan 20.000 triliun per tahunnya. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk penerapan ekonomi Indonesia ini pasca COVID-19 adalah ekonomi biru. Pengertian dari ekonomi biru sendiri adalah pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan melakukan metode yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penghidupan, dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia demi menjaga kelestarian ekosistem di laut dan di pesisir. Akan tetapi, penerapan dari strategi ekonomi biru ini terhadap negara yang kaya akan negara maritim ini menimbulkan beberapa hal yang membuat blue economy ini belum bisa dilaksanakan. Di antaranya adalah yang pertama, ekosistem laut yang dibajak oleh negara dan merampas laut. Hal ini karena negara dan strategi ini cenderung menggunakan potensi laut dengan skala yang sangat besar tanpa mempertimbangkan kesejahteraan nelayan yang berada di pesisir pantai. Selain itu, salah satunya adalah dibentuknya proyek pulau reklamasi, yaitu habitat populasi ikan di laut pun akan berpindah sehingga menyebabkan nelayan kesulitan untuk berlayar. Lalu terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan, sekaligus menghalangi upaya dalam pembangunan ekosistem perikanan. Selain itu, juga muncul beberapa konflik, diantaranya adalah konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan kecil. Lalu terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan. Lalu terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius lagi. Konsep strategi blue economy ini sendiri seharusnya tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan materi semata, sementara kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pesisir pantai, terganggu dan juga terancam. Selain itu, Kesatuan Nelayan juga meminta penerapan konsep ekonomi untuk bijak dalam berorientasi dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan materinya saja. Selain itu, terdapat juga kasus-kasus yang menyebabkan bahwa blue economy ini belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Contohnya saja, kasus kawasan strategis pariwisata nasional yang disebut KSPN, yaitu masih hangat di benak kita pada
kejadian Komodo yang seakan menghadang alat berat di Labuan Bajo yang sempat gempar di jagat media sosial. Bagaimana tidak? Wilayah konservasi dari Komodo, reptil yang merupakan 7 keajaiban di dunia yang masifnya dibangun infrastruktur wilayah oleh PT Segara Komodo Lestari. Perusahaan tersebut menguasai 22,1 hektar dengan kontrak 52 tahun. Ini merupakan sebuah bukti konkret tentang adanya inkonsistensi dari pemerintah terhadap kepedulian terhadap kelestarian dari kelautan lingkungan wilayah konservasi yang seharusnya dijaga dari aktivitas yang sifatnya destruktif. Selain itu, juga ada muncul beberapa kasus dari nelayan yang mengatakan terancamnya nelayan tradisional, seperti kasus nelayan tradisional sedang berdegal di Sulawesi Utara yang mengeluhkan ikan mulai jarang ditemukan di pesisir pantai dan tangkapannya pun minim karena pada beroperasi pada pusat harimau dan apung. Oleh sebab itu, dengan beberapa fakta di atas, saya menyatakan sangat setuju bahwa Dewan tidak seharusnya melaksanakan sistem blue economy ini di Indonesia karena banyak beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ekonomi ini sejauh ini terkesannya terlalu berpihak kepada investasi dan ekonomi negara. Padahal sejatinya tujuan utama dari blue economy sendiri adalah negara bisa lebih mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan juga pengungkapan ekonomi dari kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, saya menyatakan sangat setuju dengan mosi ini terhadap bahwa Dewan tidak seharusnya melaksanakan blue economy ini. Sekian argumen yang saya sampaikan untuk mendukung mosi saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.